15. Gelangnya jadi rusak. Rosella mengerutkan kening, merasakan rasa frustasi yang tidak kunjung reda saat dia mencoba menyatukan kembali butiran-butiran gelang Tristan dengan seutas benang dari gaunnya. Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi, tetapi lampu-lampu di gedung utama Damien masih menyala. Suara mobil-mobil yang mulai meninggalkan kediaman Alexander terdengar samar. Namun pikiran Rosella hanya terpusat pada satu hal. Dia tidak sebaik reputasinya. Batinnya. Brak. Rosella melempar lencana emas Damien ke sudut kamarnya. Pin itu memantul di dinding sebelum akhirnya menggelinding kembali ke arahnya. Rosella merasakan kemarahan yang membara, matanya berkaca-kaca. Sudah kubilang sana! Jangan dekat-dekat! Dia kembali melempar pin emas itu dengan penuh amarah. Tapi sekali lagi, pin itu kembali ke sisinya seolah-olah tidak mau pergi. Pergi! Buk! Kali ini, Rosella melempar pin itu dengan sekuat tenaga dari jendela hingga terjatuh ke sembarang arah, menciptakan suara cipratan di kolam air mancur pinggir taman. Dengan wajah berkerut yang putus asa, Rosella duduk di tepi jendela, merasakan kesedihan yang mendalam karena kehilangan butiran gelang Tristan yang berharga. Sekarang, rasa bersalah semakin menghantuinya saat ia ingat pada para pelayan yang dipulangkan oleh petugas. Apa yang harus kulakukan agar mereka kembali? Pikirnya. Dia berdebar tak reda sepanjang hari setiap kali tidak sanggup melihat dan mengingat semua soal Damien. Dia takut, dia tidak sudi berlutut pada orang yang sudah merenggut banyak hal dari hidupnya, tapi tidak bisa diam saja karena ingin para pelayan kembali bekerja. Bayangan Damien dan seluruh tentangnya terkenang di kepala setiap kali Rosella melamun. Berlebihan. Damien terlalu berlebihan untuk Rosella. Dia terlalu sulit untuk dimiliki dan ditaklukkan. Bagaimana wajah surgawinya yang tidak manusiawi dalam keheningan melirik Rosella? Tidak ada ekspresi, mengintimidasi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Begitu tenang dan senyap. Rosella sangat membencinya. Beri jalan. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, membangunkan Rosella dari lamunannya. Derapan langkah yang teratur memenuhi ruangan ketika para pelayan masuk, membuat dua barisan yang saling berhadapan. Di depan mereka berdiri seorang wanita tua dengan postur tegak dan wajah dingin. Elishwan. Bisik seorang pelayan di belakang Rosella. Nama itu membuat setiap orang yang mendengarnya gemetar. Rosella, yang tidak tahu siapa Elish, refleks membungkuk seperti yang lainnya. Apa yang dia lakukan? Orang-orang, termasuk Elish sampai kaget melihat sikap Rosella yang aneh. Sudah tahu sedang terancam, tapi masih saja bisa memberi hormat. Pegangi dia. Perintah Elish tiba-tiba. Baik, Nyonya. Dua pelayan maju dan meraih lengan Rosella, memaksanya untuk berlutut. Tunjukkan telapak tanganmu. Ucap Elish penuh otoritas. Rosella tidak sempat melawan ketika rotan di tangan Elish menghantam telapak tangannya. Suara pukulan itu bergema di seluruh ruangan, membuat Rosella terkejut dan menahan napas. Plak! Pukulan kedua membuat air mata Rosella menetes, rasa sakit menjalar hingga ke jantungnya. Patuh dan tunduklah pada aturan, dan tuan muda, kata Elish dengan nada yang dingin. Matanya menilai Rosella dari ujung kepala hingga kaki. Cantik, tapi naif dan malang tidak berguna di sini. Tambahnya, seolah-olah Rosella adalah sesuatu yang bisa dinilai dan diabaikan. Pandangan Elish berubah saat Rosella memeluk tangannya yang kesakitan. Saat itu terjadi, bekas luka samar tampak menumpuk di celah jari-jarinya. Pelayan. Panggilan Elish membuat semua pelayan mendekat. Ya, Nyonya Kepala. Elish tiba-tiba membungkuk. Dia meraih tangan Rosella yang gemetaran dengan lembut. Nyonya muda Alexander tidak pernah punya jari-jari yang kasar. Pastikan kulit gadis ini bersih dan terawat. Tuan muda benci yang cacat, benci yang kotor, benci yang cengeng, benci yang bodoh. Baik, Nyonya. Baru setelah perintah itu dikeluarkannya,
Dia kembali berdiri dan dengan pandangan yang angkuh membungkuk hormat kepada Rosella. Selamat datang, Nyonya muda. Saya Elish, kepala pengawas senior tingkat 3. Seorang pelayan akan segera ditunjuk sebagai pendamping pribadi yang mendisiplinkan Anda. Saya pikir Anda tidak lupa bahwa Anda diminta Diego untuk mengantar lencana Mas Tuan Damien ke ruangannya jam 3:30 tadi. Sekarang sudah pukul 4 lewat. Rosella merasakan detak jantungnya semakin cepat saat Elish melemparkan senter kepadanya. Pikirannya tiba-tiba kembali pada pin emas yang dibuangnya tadi. Wajahnya memucat saat menyadari kesalahannya. Di mana lencana Tuan muda? Suara Elish memotong lamunan Rosella. Rosella kehilangan kata-kata, hanya bisa meremas gelang Tristan yang kini terasa seperti beban berat di tangannya. Pupil matanya membesar saat seorang pelayan menatapnya dengan tuduhan. Mengapa Anda tidak juga mengembalikan lencana emas Tuan muda? Anda mencurinya? Tuduhan kasar salah satu pelayan tersohor yang datang membuat Rosella mengerutkan alis. Dia tidak terima tuduhan itu. Saya bukan pencuri. Dia yang mengabaikan saya. Hampir saja mulutmu Rosella melayangkan kalimat protes ini. Tetapi dengan sempurna dia menahan di tenggorokannya agar tidak berkepanjangan. Lagi pula, dia takut menyulitkan Paman Brown. Dia takut Bibi Diana akan terancam jika Bibi Brown tahu. Tahu berapa harga pin emas Tuan muda? Tanya salah seorang dari pelayan yang berdiri mengelilingi Rosella, menyudutkannya lebih jauh. Gadis itu mundur perlahan untuk menjauhi semua tatapan kebencian, tetapi rasa takutnya tidak juga berakhir. Itu dapat menghancurkan seluruh keluarga Brown. Hanya dengan mendengar satu kalimat ancaman, keringat dingin mengucur deras dalam kesadaran yang tidak ingin dia sadari. Tahu bagaimana jika pin itu hilang? Para pelayan tidak berhenti menakut-nakutinya. Nyawa Anda bahkan tidak cukup. Rosella yang berjongkok di tengah-tengah menatap wajah-wajah perundung yang tidak berhenti menyudutkannya. Dalam 30 menit, dapatkan pin itu kembali sebelum kami melaporkannya. Ancam seorang pelayan lain, senyumnya penuh kepuasan. Rosella memasang gelang Tristan di tangannya, mempertahankan erat selagi menekan rasa takutnya. 1. Tanpa menunggu kesiapan Rosella, mereka tiba-tiba saja berhitung. Gadis itu berdiri terhuyung-huyung karena lemas dan tak berdaya oleh rasa panik. Tua! Seorang gadis kecil yang malang, yang kehilangan seluruh keluarganya bahkan para pelayannya. Berlari mengangkat gaunnya di pagi buta tanpa alas kaki dan menerjang dingin yang menusuk. Semua pelayan bisa melihatnya dari jauh. Nyonya muda mereka yang tidak menyerah dan tidak pula menangis seperti harapan mereka. Rosella, apapun yang terjadi, ingatlah bahwa aku selalu bersamamu. Ayo kita menikah 1 tahun lagi. Kenangan soal Tristan membuat Rosella mengelap air mata setiap kali hampir menjatuhkannya. Namun, tepat di depan ruang keluarga, Rosella terhenti. Dia berdiri mematung, menatap pintu yang tertutup. Sesaat kemudian, dia menatap ke arah kolam di luar, di mana pin emas Damien tenggelam. Pikirannya berkecamuk, gelang Tristan, atau pin Damien. Nyonya muda, Anda. BRAK. Dengan nekat, Rosella menerobos masuk ke dalam ruang keluarga yang gelap. Dia merangkak di lantai, mencari butiran gelang Tristan yang hilang sambil terisak-isak. Kak Tristan, maafkan aku. Dia terus mengulanginya. Di mana dia? Di mana butirannya? Saat Rosella mengarahkan lututnya ke tempat yang lebih jauh, lampu tiba-tiba menyala. Rosella mendongak. Matanya bertemu dengan bayangan seseorang yang menjulang tinggi di hadapannya. Dan moncong sebuah senapan, terarah tepat di depan mata. Tutuan. Kilau emas dalam tatapan yang dingin menghantam seperti badai es. Menyapu bersih sisa keberanian yang sempat Rosella kumpulkan. Matanya yang gelap tak menyiratkan belas kasihan, hanya kehampaan yang mematikan. Nyonya, apa yang Anda lakukan di dalam? Pelayan yang mengejar Rosella berhenti di tengah pintu saat melihat Damien Alexander ada di dalam. Mereka langsung membungkuk tanpa sanggup menatapnya.
Sudah jelas Damien tersinggung. Sekarang Rosella pasti membuatnya semakin marah. Tanpa kelamahan di wajahnya, Damien menatapnya, seolah-olah tatapan itu sedang menginterogasi. Dan dengan sombongnya, dia menurunkan senapan dari wajah Rosella saat menemukan air mata di pipinya. Dia melangkah keluar dari bayangan, hendak bergerak ke arah Rosella di antara suasana yang tiba-tiba terasa lebih sunyi dan mengancam. Tapi secara reflektif Rosella menjauh. Di belakang sofa dia menyembunyikan wajahnya dari sang suami. Dia yakin Damien hendak membunuhnya karena ini. Ya, jangan bunuh saya. Jangan sakiti Paman Brown. Saya bukan mata-mata. Saya bukan pencuri. Paman tidak pernah meminta saya mengawasi kalian. Suara terbata-bata yang tiba-tiba dengan permintaan terdesak tanpa kata maaf itu membuat langkah Damien terhenti. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya akan temukan pinnya sekarang juga. Rosella menelan salivanya dalam ketakutan. Setiap malam setelah melihat Damien yang menembak seorang pelayan di masa lalu, melihatnya membakar bunga-bunga, menabrak Leo, memenjarakan Bibi Diana, Rosella selalu bermimpi buruk. Tolong, jangan ganggu saya. Saya tidak ingin berurusan dengan Anda. Teriakan Rosella bergetar. Dia memegangi gelang Tristan sekuat tenaga. Tidak ingin berurusan denganku. Dalam beberapa menit, dalam gerakan sederhana yang elegan dan mengagumkan, Damien tiba-tiba mengangkat kembali senapannya dengan tenang, mengarahkan moncongnya ke wajah Rosella, memiringkan kepalanya ringan hingga beberapa helai rambut menjuntai di dahinya. Lalu, jawabnya dingin, menagih kalimat lancang Rosella selanjutnya. Yang lebih buruk, yang lebih kasar. Tuan, tolong ampuni Nona Rosella. Melihat pemandangan mengerikan itu, semua pelayan yang berdiri di luar pintu berlutut. Dengan gemetar yang memburuk, Rosella yakin akan ditembak. Dia segera berdiri, meninggalkannya, berlari ketakutan dari suaminya, menembus kerumunan pelayan yang menatapnya dengan pandangan penuh tuduhan menuju kolam yang dingin. Mari lihat apakah dia bisa menemukannya. Lirih Elish. Di tepi pintu, Diego yang baru saja datang melihat Rosella berlari dengan gaun menuju kolam. Dia menoleh kepada Damien yang menurunkan senapan kosong. Ini pelurunya, Tuan. Chapter ke-16. Rosella berlari tanpa alas kaki. Di tepi kolam, dia memaksa melihat dengan jelas bayangan pin emas Damien yang bersinar dalam ingatannya. Pin itu harus ada di sini. Gumam Rosella, melihat sekeliling dengan penuh desakan dan ancaman. Harus ada di sini. Dia panik, gelang Tristan terjatuh dari tangan saat dia merangkak di tepi kolam dengan cemas dan putus asa. Harus di sini. Mengulanginya puluhan kali. Mencoba kuat meski pandangannya mulai gelap. Dalam kegelapan, air kolam tampak tenang dan dingin. Rosella tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia harus menemukan pin itu sebelum Paman Brown terlibat karena ulahnya, sebelum Damien mungkin saja menembaknya. Rosella berjongkok dengan gaun tidur yang basah. Dia meraba-raba sekitar tepi kolam tanpa putus asa, mencoba menemukan apakah pin emas itu terlihat di permukaan. Di mana pin itu? Dia bertanya pada diri sendiri, tangannya menyentuh air dingin. Kumohon, jangan hilang. Dia bahkan merangkak di rumput, mencoba mencari secepat keinginannya untuk pergi. Tetapi tidak menemukan apapun. Setiap detik terasa seperti selamanya. Setiap selamanya teringat akan Damien. Dia tidak bisa menarik napas. Rosella merasa tangannya semakin dingin. Namun dia terus menyisir dasar kolam dengan sangat tergesa-gesa, sesekali menoleh ke sisi lain untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Harus ditemukan. Gumamnya, suaranya bergetar. Air mata ketakutan mengancam untuk jatuh, tapi dia ingat janjinya pada Tristan. Kumohon, tolonglah aku. Malam semakin tenggelam, dan matahari akan segera menyapa. Tidak jauh dari tempat Rosella yang enggan menangis putus asa, para pelayan wanita melihat bagaimana Rosella masih teguh menelusuri kolam.
Matahari bahkan sudah menunjukkan sinar yang samar. Tapi gadis itu tidak pernah menyerah. Di ruang keluarga, Diego melihat Damien masih saja mengelap senapannya dengan telaten dan pelan. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat. Seharusnya dia sudah berangkat ke ibu kota sejak pukul 3 tadi. Tetapi Diego heran melihatnya masih saja terus mengelap senapan. Sementara Rosella, dia tidak pernah menyerah. Menyerahlah, Nyonya muda. Pergi dan minta maaflah pada Tuan muda sebelum beliau berangkat. Rosella tidak memedulikan saran pelayan kepadanya. Membiarkan kulitnya keriput karena dingin yang buruk. Dia tidak ingin bertemu pria itu lagi. Dia tidak ingin berurusan dengannya. Dia tidak ingin mempermalukan Paman Brown. Tidak. Dari jauh, Damien dengan setelan jasnya melangkah keluar di bawah cahaya samar matahari. Memandang muak dengan tatapan dingin tanpa menciptakan suara. Ia melihat dengan seksama keberanian Rosella. Bagaimana gadis itu dengan keras kepala menahan takut dan dingin yang menusuk tulangnya. Rosella yang tidak sadar pada sekeliling. Sangat panik saat tidak menemukan apapun di sekitar kolam. Aku tidak boleh menyerah, katanya dengan keras. Di mana pin itu? Tuhan, tolong. Tunjukkan padaku. Aku tidak ingin berurusan dengannya. Gumam Rosella di dalam hati. Namun, Tuhan tidak mengabulkan permintaannya. Matahari sudah naik jauh, membawa suara cicit burung dan embun pagi yang semakin dingin. Nyonya, menyerahlah. Bukannya mengikuti saran pelayan, tanpa pikir panjang. Rosella tiba-tiba melompat ke dalam kolam yang dingin. Membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Nyonya! Rosella merasakan air dingin merayap di dalam rusuknya. Membuatnya semakin bergetar. Terlalu menggigil. Kumohon. Tuhan. Dia berusaha meyakinkan dirinya. Tolong bantu aku menjauh darinya. Damien Alexander van der Wagen. Dia mengguncang wine di dalam gelas seraya menatap Rosella yang memberanikan diri terjun ke dasar kolam. Mata tajamnya dengan tenang mengikuti setiap gerakan Rosella. Gadis itu basah, semakin basah, terlalu basah. Namun, jangankan menghentikan Rosella, dia terlihat tidak peduli dan hanya menontonnya. Tuan, ini sudah hampir pukul 8. Anda akan terlambat. Diego mengingatkan. Tetapi tidak ada pergerakan. Rosella hampir menyerah saat tangan dinginnya akhirnya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin di dasar kolam. Apakah ini? Bisiknya penuh harapan. Dengan cepat, dia meraih pin emas yang tenggelam dan mengangkatnya keluar dari air. Namun, kelegaan Rosella pupus saat dia menyadari ada yang salah. Bibirnya gemetaran. Wajahnya memutih dalam hening. Berliannya mana? Pin emas Damien patah. Berlian di atasnya hilang. Tegukan wine yang pelan mengalir di leher Damien, memperlihatkan jakunnya yang naik turun dalam ritme yang tenang. Dia mengguncang sisanya. Semakin pelan guncangan gelasnya, semakin dalam tatapannya, semakin dingin, semakin pekat rasa wine merah itu saat mengalir di tenggorokannya. Memuakan. Rosella yang kehilangan ketegaran hati, nekat menenggelamkan seluruh kepalanya ke dalam air untuk mencari permata Damien yang hilang. Guncangan gelas Damien mendadak berhenti, pandangannya mengeras. Dor! Rosella, yang baru menyelam di dalam air, dengan ekspresi terkejut yang mencolok, berdebar hebat saat mendengar suara tembakan yang dilepaskan di udara, di dekatnya. Gadis itu mengeluarkan kepalanya dari kolam, mengangkat wajahnya yang basah. Dan saat ia menemukannya, seekor kupu-kupu terjatuh di depan mata. Damien Alexander van der Wagen, suaminya yang tidak pernah banyak bicara, keheningannya membunuh Rosella pelan-pelan. Jangankan menghentikannya, pria itu menatap Rosella tanpa belas kasih dengan gelas wine di tangannya. Rosella, diam dengan wajah yang merah padam saat menyadari bagaimana penampilannya saat ini di hadapan Damien. Sangat berantakan. Rambut panjangnya tergerai lepas. Gaun tidur yang tipis ini telah basah seluruhnya, transparan, membuat bibirnya melengkung dalam kepanikan. Rosella menyilangkan kedua tangannya di dada,
merasakan semua mata sedang menatapnya dalam intimidasi. Memalukan. Damien mengusap gelasnya dengan jempol tangan. Matanya dengan tenang memperhatikan wajah putus asa yang marah dan segera menangis. Hidangan di atas meja sama sekali tidak menarik. Dia hanya melihat air yang mengalir di seluruh tubuh Rosella. Perlahan masuk ke celah gaunnya, perlahan masuk di antara celah bibirnya tepat sebelum gadis itu menyekanya dengan tangan. Sadar Rosella memalingkan muka, Damien menelan wine dalam gelasnya. Bodoh! Bodoh! Di tengah keheningan mereka saat Rosella hampir menangis karena malu, sebuah kalimat terucap dengan dingin dari bibir Damien yang merah. Dia seolah-olah mengkritik penampilan Rosella setelah meliriknya dengan cara tenang yang aneh itu. Dan dengan entengnya, mengatakan sesuatu yang membuat Rosella tersinggung. Rosella mengeraskan rahang, dengan tegas mengarahkan wajah yang marah kepada Damien. Saya tidak bodoh. Tidak lama setelah mengepal erat angin dalam genggamannya. Meskipun takut sekali, dia tertekan karena merasa telanjang di hadapan Damien, lalu menarik napas panjang. Semuanya gara-gara Anda. Saya juga tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Saya tidak pernah menginginkan suami seperti Anda. Tidak menginginkanku. Rosella mengambil potongan pin emas yang tadi dia temukan. Dan tanpa berpikir panjang, Rosella melemparkan pin itu ke arah Damien. Pin itu mengenai dada Damien dengan suara buk yang keras, tetapi Rosella tidak menunggu reaksinya. Dengan cepat dia berlari sekuat keinginannya meninggalkan Damien, dengan tubuh yang basah kuyup dan perasaan yang berhamburan. Damien hanya diam setelah pin itu kembali padanya. Ekspresinya tetap tenang, namun sorot matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Dia menatap pin itu bahkan setelah Rosella berlari menjauh, bibirnya melengkung dalam gerakan tipis hampir tak terlihat. Dengan gerakan perlahan, Damien mengusap tempat pin itu menghantamnya, merasakan denyut kecil yang ditinggalkan. Pandangan Damien tak bergerak. Memuakkan. Dia melangkahi pin itu dan pergi meninggalkan teras. Bayangan tubuh Rosella yang basah kuyup masih melekat di pikirannya. Ada sesuatu tentang keberanian gadis itu yang membuat darahnya berdesir, sebuah campuran antara kekesalan, rasa muak, dan rasa haus yang buruk. Tuan, mobil sudah saya siapkan. Diego datang, mengulurkan sebutir pil obat kepadanya. Tuan, mengenai kotak permata ini, Anda baik-baik saja? Damien hanya diam, tidak mengatakan apapun. Jika terjun ke kolam lagi. Tiba-tiba suara beratnya terdengar. Diego menoleh ke arahnya, menemukan wine di gelas Damien sudah habis tanpa sisa. Dia sedang marah. Akan kupatahkan kakinya.